Ini dawe Mbah Maimun Zubair. Beliau kurang sreg dengan sholawatan yang pakai simtuduror. Beliau lebih sreg yang sudah membudaya di Indonesia, kayak Barzanji, Burdan, kalau di sini tibaan gitu. Apa? Ora liwa apa? Simtut durar ruamene. Tapi kowe ora ana berjanji bento kowe tak kandhani. Berjanji iki sing dadi pokok. Wale mau berjanjian saiki ku gene ora kepenak-kepenak. Mergo ora ana pokoke. Mulane saiki berjanji ora pancen payu karo napa? Sing tuturan mergo sing maca berjanji ora patek paham, ora ngoten. Niki susah. Niki ajeng kula kandhakake ben payu meneh berjanji. Jadi di banyak majelis Nahdlatul Ulama atau NU sebenarnya kan ada kitab maulid yang sudah puluhan tahun hidup berdampingan. Yang pertama adalah Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji menulisnya. Beliau adalah keturunan Kanjeng Nabi, khotib sekaligus mufti di Masjid Nabawi. Kitab ini merunut perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad dengan kerangka historiografi yang cukup ketat, mulai dari nasab beliau, kronologi kelahiran, sifat fisik, akhlak beliau, semuanya dicatat dengan bahasa yang terukur. Al-Barzanji itu hadir dalam dua model, kawan-kawan. Ada yang nasar atau mansur dan juga manzumah, prosa dan puisi. Tapi bahkan bagian puisinya tetap berpijak pada data historiografi. Dari kitab ini kita tahu garis silsilah Kanjeng Nabi secara presisi, dan kita tahu karakteristik baginda Nabi secara fisik karena dicatat dengan ketelitian seorang sejarawan atau seorang pencatat. Kemudian yang kedua adalah Simtuduror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menulis. Beliau juga keturunan Nabi dari jalur Bani Alawi. Siapapun yang pernah duduk di majelis yang membacakan Simtuduror kemungkinan besar akan merasakan setiap teksnya itu punya zauk yang cukup berbeda. Simtuduror itu tak ubahnya sirah nabawiyah, hanya saja bentuk penyampaiannya lebih syahdu, lebih puitik, dan lebih hadrami. Kata Gus Ghafur Maimun sewaktu mengisi acara alumni di kecamatan saya, Simtuduror itu tidak sekadar menyampaikan informasi tentang Kanjeng Nabi. Simtuduror itu membuat orang merindukan sholawatan. Jadi kedua kitab maulid ini sebenarnya mengandung sirah dan puji-pujian sekaligus. Yang berbeda hanya proporsi dan cara penyampaiannya saja, bukan pada hakikatnya, karena hakikat kedua kitab ini sama. Keduanya juga ditulis oleh Sayyid atau keturunan Nabi. Genrenya juga sama-sama kitab maulid. Dan selama puluhan tahun, keduanya dibaca bergantian di pesantren atau di kampung-kampung NU tanpa perlu ada perbandingan. Di tempat saya misalnya, setiap malam Jumat atau malam Senin, kami membaca Al-Barzanji. Namun untuk acara tertentu, di kampung tentu saja, kami membaca Simtuduror. Dan tidak ada yang mempersoalkan hal itu. Nah, dalam sebuah ceramah, Kiai Haji Maimun Zubair, ulama sepuh yang akrab kita panggil dengan Mbah Mun, menyampaikan sesuatu tentang dua kitab ini. Saya kutip apa yang beliau sampaikan. Simtuduror, rame banget. Sementara kalian tidak tahu Al-Barzanji, bisa bento kalian. Itu kira-kira bahasa Indonesianya. Dari kalimat ini, ada orang yang membangun satu narasi seperti ini. Mbah Mun itu sebenarnya tidak begitu sreg dengan Simtuduror, bahwa kitab ini sekadar rame tok, dan bahwa Al-Barzanji itu lebih layak. Gitu kira-kira. Dan karena seorang Mbak Alawi yang menulis Simtuduror, akhirnya orang-orang menggeser narasi itu lebih jauh lagi, menggeser apa yang disampaikan Mbah Mun lebih jauh, yang kemungkinan tidak sesuai dengan apa maksud dari Mbah Mun. Dari kritik bacaan akhirnya menjadi olok-olok terhadap satu kelompok asal Hadramaut yang dikenal di Indonesia dengan panggilan Habib. Tapi coba kita baca kalimat Mbah Mun itu dengan sedikit lebih tenang. Simtuduror, wah rame banget. Coba perhatikan. Mbah Mun itu kan membuka dengan mengakui popularitas Simtuduror. Rame banget. Saya tidak melihat ini sebagai keluhan. Itu kan pengungkapan sebuah fakta. Beliau tahu kitab ini begitu dicintai banyak orang di Indonesia. Dan beliau tidak mempersalahkan itu. Kemudian kalimat selanjutnya, sementara kalian tidak tahu Al-Barzanji.
Nah, disinilah kalimat ini berbelok. Kata sementara itu kan menandai adanya kontras. Tapi coba perhatikan, yang dikontraskan Mbah Mun itu bukan dua kitab itu. Yang dikontraskan Mbah Mun adalah popularitas Simtud Duror dengan ketidaktahuan orang terhadap Al-Barzanji. Dan coba juga lihat subjek yang dimaksudkan oleh Mbah Mun, yaitu kalian. Bukan Simtud Duror, bukan Habib Ali Al-Habsyi. Yang Mbah Mun sorot adalah para pembaca Simtud Duror. Bisa bento, cung. Bisa bento kalian. Bento itu kawan-kawan, dalam tradisi pesantren kita berarti hilang akalnya, semacam kehilangan keseimbangan. Konsekuensi yang Mbah Mun sebutkan ini juga jatuh ke kalian, bukan ke kitabnya. Jadi ini bukan vonis terhadap sebuah karya kitab maulid, tapi kekhawatiran dari Mbah Mun kepada masyarakat muslim. Dari ujung hingga ujung ceramah Mbah Mun versi utuhnya, tidak ada satu kata pun dalam kalimat Mbah Mun yang menyalahkan Simtud Duror. Subjek yang beliau persoalkan dari awal hingga akhir adalah ketidaktahuan para pembaca kitab maulid. Nah, salah satu murid Mbah Mun yang direk beliau cukup lama, yang kami kenal dengan panggilan Mbah Wali, sempat ngomong seperti ini kepada saya ketika saya menanyakan konteks Mbah Mun ngendiko seperti itu. Menurut Mbah Wali, pesan Mbah Mun itu bukan soal kitab, tapi soal orang yang tidak mengenal Al-Barzanji. Gus Baha, murid Mbah Mun yang juga dikenal luas di masyarakat Indonesia, juga memperkuat pembacaan ini. Ada banyak video beliau yang judulnya itu menangkap pesan yang serupa. Dari sekian kitab maulid, jangan sampai meninggalkan Al-Barzanji. Karena Mbah Mun mengatakan Al-Barzanji itu kitab maulid yang sumber historisnya cukup lengkap, sumber historisnya cukup ketat. Yang Mbah Mun tekankan adalah kekuatan pijakan historis Al-Barzanji, bukan kelemahan kitab lain, apalagi Simtud Duror. Tapi masalahnya kan tidak berhenti di cara orang membaca kalimat Mbah Mun. Orang yang mereduksi Simtud Duror menjadi sekadar kitab maulid yang rame, bahkan menduga Mbah Mun itu tidak sreg dengan Simtud Duror, ternyata bukanlah orang yang begitu mengenal Mbah Mun. Nah, ini disarang Mbah Mun maulidan ya kadang-kali pakai Simtud Duror. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah maksud Mbah Mun atau yang dikhawatirkan oleh Mbah Mun sebenarnya masuk akal secara pedagogis. Karena Simtud Duror itu kan banyak puji-pujian, banyak madeh ya. Mbah Mun hanya khawatir kepada orang-orang jika terlalu larut dengan Simtud Duror yang berisi madeh, berisi puji-pujian tanpa bersentuhan langsung dengan kerangka historiografi Kanjeng Nabi, dampaknya akan membuat sisi emosional yang sangat kuat, tapi bisa jadi lemah di pijakan sejarah. Orang yang terlalu mabuk dalam modus devosional seperti ini, dalam tasawuf itu punya istilah yang disebut asakron, atau yang pemabuk spiritual. Makanya Mbah Mun kan memakai kata bento. Dalam tradisi pesantren, ketidakseimbangan seperti ini yang bukan teori. Ini pedagogi yang sudah berjalan puluhan tahun. Al-Barzanji dan Simtud Duror dibaca bergantian bukan karena salah satunya lebih baik, tapi keduanya itu mengisi dimensi yang berbeda. Mbah Mun tidak pernah melarang, yang beliau lakukan adalah menyeimbangkan, memberikan syarat kepada orang-orang untuk menyeimbangkan. Makanya saya heran kok Kiai Marzuki Mustamar itu bisa ngomong atas nama Mbah Mun pula, hanya lewat sepotong video seperti itu. Bukan berarti Simtud Duror salah, tidak. Tapi yang dipersoalkan Mbah Mun itu ada di takarannya. Orang yang makan madu setiap hari, ya tentu saja tubuhnya akan goyah dong. Madunya tidak bermasalah, tapi mengkonsumsi makanan lain yang membuat tubuh punya nutrisi, ya kan penting juga untuk kesehatan. Tubuh itu kan perlu air, perlu protein, perlu karbohidrat, perlu nutrisi, dan mungkin juga perlu madu. Tapi terlalu banyak mengkonsumsi madu dan meninggalkan konsumsi yang lain, tentu saja ini bentuk dari ketidakseimbangan. Kawan-kawan, Mbah Mun itu sudah puluhan tahun hidup di tengah tradisi yang menghidupi kedua kitab ini. Dan saya maupun alumni sarang yang lain belum pernah melihat beliau menyalahkan Simtud Duror. Yang beliau persoalkan adalah orang yang tidak mengenal Al-Barzanji. Kenapa? Karena Al-Barzanji itu bukan ensiklopedia yang kering. Ibarat peta, Al-Barzanji itu ngasih kita koordinat Kanjeng Nabi secara presisi dan historis. Karena sisi sejarah Kanjeng Nabi di dalam Al-Barzanji itu sangat dominan. Dan bagi saya ini semacam resep dari seorang guru mulia yang sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa cinta tanpa pengenalan sejarah Kanjeng Nabi itu membuat orang gampang goyah. Dan terakhir, memuji dan bersolawat itu tidak ada yang keliru, justru dianjurkan. Karena pahala yang pasti diterima Gusti Allah, kendati pun tidak ikhlas kan sepertinya cuma sholawat. Hanya saja
jangan lupa untuk belajar sejarah Kanjeng Nabi lewat Al-Barzanji. Itu loh maksud dari Mbah Mun. Bukan seperti yang diinginkan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Jarum Malabas, ini Paman Kantor. Sampai jumpa.